Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Anis Susianingrum, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blora. Hari ini Senin 19 Agustus 2024, saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sumadi SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Ketengan, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru SDN 2 Ketengan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat doa, yang kelima penyampaian materi, yang keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Islam.
Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Ketingan. Kepada beliau Bapak Sumadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Ketingan. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDN 2 Ketingan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi bahwasanya pada hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat, kuat, longgar, sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dengan acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Begitu. Jadi tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dalam acara ini nanti kita bisa menikmati apa yang disampaikannya, dan tidak lupa juga semoga dalam kegiatan tersebut bisa lancar, aman. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan judulnya, diseminasi budaya positif. Jadi ini suatu materi dari TGP itu Bu ya, yang wajib disampaikan oleh calon guru penggerak. Jadi pada hari ini acara diseminasi budaya positif akan dilakukannya. Budaya positif. Jadi kita bisa mengetahui Bapak Ibu apa arti budaya. Karena di sini dikatakan budaya positif, mungkin juga ada budaya negatif. Sebenarnya setiap budaya itu positif Bapak Ibu ya. Tapi mengapa ini suatu istilah yang memperkuat, mempertajam arti dari budaya itu, positifnya itu ya. Sebab budaya itu adalah hasil sedikitnya tingkah laku, budaya, kegiatan manusia yang mana bisa kita nikmati bersama. Itu adalah hasil budaya manusia, itu adalah budaya itu. Jadi karena ini diterapkan di SD, jadinya bukan hasil yang kita nikmati, namun kita melatih anak untuk berbudaya, bertingkah laku, berbuat hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Sebagai contoh lagi dilaksanakannya seperti dalam kegiatan pembiasaan Bapak Ibu ya. Di pembiasaan itu jangan sekali-sekali ditinggalkan, terutama sebagai contoh salam, ucapan salam terhadap anak, baik anak maupun Bapak Ibu guru. Seperti itu. Cium tangan anak terhadap Bapak Ibu guru. Baris berbaris. Ya. Terus lagi membuang sampah pada tempatnya, itu kan pembiasaan Bapak Ibu. Cuci tangan sebelum makan, potong kuku setiap 4 atau 5 hari sekali, paling lama ya, 1 minggu. Ini pastinya Bapak Ibu guru kan selalu mengingatkan
kotor panjang, Bapak Ibu mengingatkan dipotong, dibuku juga kambing, seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu, dan hal ini nanti akan lebih jelas akan disampaikan oleh CDP Bu Anis ya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif tersebut. Jadi yang penting Bapak Ibu kompak, rukun, jadi saling menolong. Seandainya ada kekurangan, ya saling atau kekurangan saling mengingatkan. Itulah yang kita harapkan di sekolah kita, SD kita bisa bermanfaat. Karena kerukunan kekompakan itu membawa dampak hasil yang sangat besar. Sebagai contoh, dalam pesta siaga kita kompak. Kemarin kita mewakili pacar di tingkat keluarga. Seperti itu Bapak. Begitu juga ini walaupun nantinya yang berkepentingan Bu Anis, tapi tolong Bapak Ibu guru tetap mendukung, sekali lagi tetap mendukung. Jadi, jangan kita membuat hal-hal yang sekiranya Bu Anis itu kecewa. Monggo Bapak Ibu nggih. Dijawab tolong. Jadi tolong Bapak Ibu sekali lagi kekompakan kita utamakan. Walaupun ini memang tugas Bu Anis, tapi kita tetap ikut ambil di dalamnya. Sedangkan dalam CCP itu sendiri Bapak Ibu, ini semua Bapak Ibu guru diwajibkan. Tolong bagi Bapak Ibu guru yang belum guru penggerak segera menyusul mengikuti jejak Bu Anis seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru sekali lagi ini program mari kita sukseskan. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bagi yang belum mengikuti calon guru penggerak, segeralah kalau ada waktu segera mengikuti. Sebab apa? Yang pertama itu memang program, yang kedua pemerintah memfasilitasi CCP Bapak Ibu. Seandainya kalau mandiri, CCP mandiri, mungkin kita tidak kuat karena biaya yang belum listrik. Jadi monggo di samping itu setelah lulus dari CCP jadi guru penggerak, pastinya ada suatu peluang bagi guru penggerak. Sebagai contoh, kepala sekolah itu harus dari guru penggerak. Jadi jabatan kita sebagai guru, apa kalau kita kepala sekolah, pengawas, tidak mungkin dari guru nanti jabatan jadi kepala desa, tidak mungkin. Itu ada aturan tersendiri Bapak Ibu. Ya, naiknya jabatan yang kepala sekolah, pengawas, dan di sini ada guru penggerak satu. Kalau kabarnya sudah mengikuti lowongan calon kepala sekolah seperti itu. Ini siapa lagi kalau panjenengan sedaya tidak mendukungnya? Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah banyak melaporkan tugas, jadi nanti penggantinya adalah Bapak Ibu semua. Seperti itu ya. Jadi di
disiapkan dirinya untuk menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu mudah Bapak Ibu, apalagi nganggur seperti saya ya. Malah mudah, dari barat ke timur, nanti mampir di rumah sarapan. Iya, monggo, kita sebutnya Bapak Ibu bagi yang belum segera ya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, dari kami jika ada kurang dan lebihnya, bahkan mungkin menyinggung perasaan dari Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin dari Bapak John. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah minta maaf. Doa dengan ikut saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sayyidina awalina wa akhirina wa kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'inin, hamdan wafi'in, amal wa nukati masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa adli sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa shifaan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afiyah wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninjak acara yang keempat yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bu Anis Susianingrum. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya minta izin untuk berdiri ya Bapak Ibu untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Sumadi SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Keteringan yang saya banggakan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Keteringan yang hari ini sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah kami. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT di mana pada pagi menjelang siang ini memberikan rahmat hidayah karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu Guru semua
yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Masih semangat Bapak Ibu? Nanti jika Bu Elis bertanya siapa kita, Bapak Ibu guru menjawab SDN 2 Keteringan. Begitu nih Bapak Ibu, SDN 2 Keteringan luar biasa hebat. Bisa dimulai? Bisa. Siapa kita? SDN 2 Keteringan. Siapa kita? SDN 2 Keteringan. SDN 2 Keteringan luar biasa hebat. Sepertinya kurang semangat ya Bapak Ibu. Kalau kurang semangat kita berdiri sejenak ya Bapak Ibu. Biar nanti kita sehat jasmani rohani, kita olahraga sebentar ya Bapak Ibu agar semangatnya lebih membara.
pembiasaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Ya, luar biasa sekali jawaban Bu Nurul. Jadi untuk meningkatkan beriman kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Bu Rindu monggo. Mencuci tangan sebelum makan. Ya, bagus sekali. Jadi nilai-nilai positif yang kita terapkan di sekolah itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Nanti diharapkan setelah lulusan dari SDN 2 Ketengan ini menjadi lulusan yang baik, berakhlakul karimah, dan nilai ini tidak kita rasakan sekarang juga, namun akan kita rasakan di kemudian hari. Kita akan belajar ada 5 topik ya Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan topik yang akan dibahas. Barangkali yang asing yaitu apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sekolah ini sudah menerapkan, namun hanya istilahnya saja yang baru. Yang ini kita belajar filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, selama saya menjadi mengikuti pendidikan guru penggerak, seorang guru harus bisa menuntun. Artinya bukan menuntut ya Bapak Ibu, tetapi menuntut bagaimana anak ini belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak menuntut memberikan materi-materi terus, dan bagaimana anak ini mendapatkan nilai KKM. Nah, di pendidikan guru penggerak itu tidak boleh ya Bapak Ibu, tidak memperdulikan apakah anak ini senang atau tidak, yang penting nilai di atas KKM. Kemudian menurut KHD, kita sebagai guru itu juga harus menghamba kepada murid, yang artinya itu kita harus selalu memberikan motivasi, pujian, tidak hanya kepada siswa yang mendapatkan prestasi, namun anak yang tidak mendapatkan prestasi juga perlu dimotivasi. Mungkin dia kalau tidak diberi pujian, wis barang kosong bisa dipaiku. Nah, mungkin anak ini akan merasa down. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga memerdekakan anak. Di sini memerdekakan bukan istilahnya memerdekakan dalam hal negatif, tetapi kita sebagai guru harus bisa bagaimana kita membimbing murid sesuai dengan apa yang disenanginya. Misalnya anak ini senang dengan audio, kita juga harus memberikan pembelajaran dengan audio. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa arti disiplin positif. Monggo boleh menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Ini menurut saya disiplin positif itu pembiasaan yang baik selalu diterapkan ketika bertemu dengan teman-teman atau diterapkan kepada murid kita. Contohnya tadi pembiasaan salam dan sapa, terus pembentukan karakter. Itu Bu yang saya ketahui. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bune ya, luar biasa ya jawaban dari Bune ya. Setuju ya Bapak Ibu dengan jawaban Bune? Iya. Mungkin ada usulan lain arti disiplin positif, monggo Bu Rindu. Menurut saya disiplin positif itu yaitu tingkah laku dari murid atau siswa sehingga membentuk karakter yang baik, seperti pembiasaan kebersihan setiap jajan atau makan, harus cuci tangan, berdoa sebelum makan. Nah, hal seperti itu walaupun kecil
terima kasih. Motivasi menurut saya adalah dorongan untuk melakukan suatu hal yang sifatnya positif. Terima kasih. Ya, betul sekali jawaban Bu Santi. Beri tepuk tangan untuk Bu Santi. Mungkin ada pendapat lain, monggo Pak Aris. Terima kasih. Dan menurut saya motivasi itu ada dua. Ada motivasi internal atau internal, dan kedua motivasi eksternal. Untuk motivasi internal itu berarti motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri untuk menimbulkan inovasi-inovasi yang bisa menghasilkan karya. Yang kedua, inovasi eksternal atau dari luar, itu berarti dukungan dari keluarga, masyarakat ataupun siapa yang memicu dirinya untuk menciptakan inovasi sehingga dapat menghasilkan karya atau hasil yang baru. Terima kasih. Beri aplaus untuk Pak Aris. Ya, luar biasa sekali. Jadi saya di sini tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan tentang motivasi. Bapak Ibu semuanya sudah paham tentang motivasi ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kira-kira eksternal atau internal Bapak Ibu? Menurut saya motivasi eksternal. Iya. Setuju Bapak Ibu dengan jawaban Pak Aris? Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini, anak ini mengharapkan imbalan. Berarti termasuk eksternal atau internal Ibu? Termasuk internal, eksternal. Ya, betul sekali. Termasuk eksternal ya Bapak Ibu, karena penghargaan dari orang lain. Setuju maupun boten? Setuju. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini timbul dari diri sendiri. Berarti termasuk apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali, internal. Setuju nih Bapak Ibu? Setuju. Kita lanjut. Kita akan belajar tentang keyakinan sekolah atau kelas. Sekarang biasanya mendengarkan peraturan ya Bapak Ibu, tetapi di sini kita mendengarkan keyakinan sekolah. Kira-kira di sini Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Sudah Bu, di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas. Ya, kira-kira apa ini keyakinan kelas Bapak Ibu? Monggo, Pak Aris mungkin bisa menjelaskan keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Menurut saya keyakinan kelas itu istilahnya istilah zaman sekarang ya, dan zaman dulu tata tertib atau aturan yang ada di kelas. Jadi keyakinan itu suatu aturan atau tata tertib yang harus disepakati di kelas tersebut yang dibuat oleh murid dengan gurunya. Terima kasih. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Pak Aris. Iya, jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu dibuat oleh murid dengan guru dan ditulis oleh murid itu sendiri. Yang artinya sudah kesepakatan antara guru dengan murid. Sedangkan peraturan sekolah itu ya Bapak Ibu dibuat oleh guru tanpa mengajak musyawarah murid. Begitu ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif. Contoh kata negatif itu ada jangan, tidak boleh, dilarang. Di sini mungkin tidak boleh membuat sampah sembarangan. Ini kira-kira negatif atau positif Bapak Ibu? Dengan kata tidak berarti negatif. Iya, betul sekali. Dari kata tidak membuang sampah sembarangan kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kira diubah bagaimana Ibu? Bu,
buanglah sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali. Kemudian contoh kalimat negatif lagi, mungkin Bu Nurul kalimat yang negatif. Dilarang berlari di dalam kelas. Dilarang berlari di dalam kelas. Ini negatif. Ya Bapak Ibu, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kira-kira pripun Bu Nek? Monggo. Dilarang berlari di dalam kelas. Berlarilah pada saat istirahat. Iya, benar. Jadi kita itu tidak boleh membuat keyakinan keras dengan menggunakan kata negatif, tetapi menggunakan kata positif. Dan di sini itu kalimatnya yang mudah dipahami oleh siswa. Ya, satu anak menuliskan keyakinan, kemudian disuruh memasang di dinding sebagai kesepakatan bersama. Nah, kita speaking sebentar ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita membahas tentang motivasi. Motivasi itu ternyata itu sebenarnya mudah ya Bapak Ibu. Kita tinggal keluarkan uang 100.000, pasti Bu Ibu langsung. Iya, semua berebutan untuk mendapatkan uang 100.000. Uang. Tapi bayangkan Bapak Ibu, murid saya 3 sudah berapa Bapak Ibu? Sudah 300.000. Habislah uang satu transport lokal saya. Jika murid saya ada 10, tinggal kalikan kali 100. Mungkin kalau di kelas ya Bapak Ibu, berjalan mulus kegiatan motivasi saya seperti wajahnya Buya ya masuk ya harinya. Namun ketika saya di rumah, saya pasti akan mendapatkan surat cinta ya Bapak Ibu, dan disuruh tanda tangan. Sebenarnya saya itu cita-cita saya menjadi seorang komposer Bapak Ibu. Ketika saya tunjuk saja, mereka sudah menurut sama saya menjadikan arsitek komposer yang terkenal itu ya Bapak Ibu. Tahu lagu Balonku Ada 5? Ya, nanti di sini saya sini pok-pok ya Bapak Ibu. Sini puk-puk, sini wek-wek. Ya, mulai 1, 2, 3. Wak, 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 Masih satu kali lagi. Terima kasih. Sekarang kita berdiri lagi Bapak Ibu agar sehat jasmani, rohani, dan sehat apa Ibu? Ekonomi ya Bapak Ibu.
Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan badai, hujan badai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita memasuki topik kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu sebagai manusia kebutuhan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu? Monggo Pak Sumadi, kebutuhan apa Bapak? Kebutuhan dasar manusia yaitu satu kebutuhan Ya ingin diperhatikan mungkin Bapak kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok yaitu makan, sandang, dan papan. Begitu. Terima kasih. Kemudian monggo Bu Santi sebagai manusia kebutuhan apa yang ingin terpenuhi? Selain kebutuhan pokok, sebagai manusia kita juga membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan juga rasa nyaman. Terima kasih. Kemudian Bu Titi mungkin kebutuhan apa Ibu yang diinginkan Ibu monggo? Kalau ibu kebutuhan papan, rumah yang bagus. Tepuk tangan. Mungkin Buni apa ingin apa kebutuhan Buni? Kebetulan pengen itu ya jalan-jalan shopping, pengen punya rumah yang bagus, pengen uangnya banyak, menerima boleh letak. Beri aplaus untuk kita semua. Jadi kebutuhan kita itu berbeda-beda. Tadi Pak Sumadi, sandang, papan, pangan ya Bapak Ibu. Nanti seandainya Bapak Sumadi ini tidak terpenuhi, mungkin Bapak Sumadi akan melakukan hal-hal yang negatif mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian tadi Bu Santi ingin mendapatkan kasih sayang. Jika Bu Santi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin Bu Santi itu akan uring-uringan, ngambek, mencucu, marah-marah. Nah, jadi sebagai seorang suami, kalau tidak bisa apa itu menerapkan segitiga restitusi ini, mungkin akan uring-uringan terus ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah di sini ada studi kasus Bapak Ibu. Ibu Zulfa dulu wali kelas 4 sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Vino. Beberapa anak telah mengeluhkan Vino yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulfa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Vino melakukan hal itu? Mungkin di sini panjenengan sebagai Ibu Zulfa, apa yang akan Anda lakukan? Monggo Ibu Nurul. Menurut saya kalau sebagai gurunya menyarankan Vino untuk membawa bekal. Nanti kalau dia sudah membawa bekal sendiri, dia tidak akan minta bekal kepada temannya. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bu Nurul. Barangkali ada pendapat lain, monggo Bu Nin. Kalau menurut saya, Tadi kan disuruh membawa bekal, kan mungkin anak itu kan mungkin keadaan orang tua ekonominya kan pas-pasan ya, mungkin tidak diberi uang saku. Kalau menurut saya itu lebih baik gurunya yang memberi makanan, itu saja. Ya, beri aplaus
jangan menyusahkan kemarin. Luar biasa jawaban dari Pak Aris. Mungkin Bu Titi ingin menyampaikan pendapatnya. Kalau saya melihat kondisi anak dulu bagaimana keadaan orang tuanya. Begitu pertanyaan untuk Bu Titi. Ya, jadi kita itu sebagai Bu Sulfa, menurut saya ya Bapak Ibu, Sulfa ini kita panggil ke kantor atau ke ruang guru, mungkin agar dia ini tidak merasa malu apabila kita tegur di depan teman-temannya. Kemudian kita melakukan dialog dengan Vino. Kenapa sih kamu kok meminta bekal teman kamu? Kita harus menggali apa alasan Vino. Alasannya mungkin bermacam-macam ya Bapak Ibu setelah kita berdialog. Mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi Vino berusaha untuk apa Bapak Ibu kira-kira? Di sini berarti Vino karena lapar ya Bu, dia ingin memenuhi kebutuhannya itu. Karena tidak bawa bekal, sehingga dia minta ke temannya. Ya, jadi alasan Vino itu untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu, karena tidak membawa bekal, tidak membawa uang saku, tidak punya makanan. Jadi dia melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup. Kemudian alasan yang kedua, mungkin Vino ini merasa senang jika ia diperhatikan. Jadi itu sengaja minta bekal agar diperhatikan. Jadi mungkin Vino nanti bisa ditempatkan di tempat depan atau diberi tugas sebagai pemimpin kelas agar dia itu merasa diperhatikan. Kemudian alasan yang ketiga, mungkin dia ingin temannya takut. Berarti kalau dia ingin temannya takut, berarti kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Berarti ini temannya takut, berarti dia ini berarti berusaha menjadi lebih kuat agar tidak diminta lagi kepada teman-temannya. Ya, jadi kebutuhan kekuasaan ya Bapak Ibu. Jadi dia itu nanti bisa dijadikan pemimpin biar kelasnya bersih mungkin. Kemudian alasan yang keempat, ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Sosis terus begitu ya Bapak Ibu. Jadi dia bosan sehingga dia meminta bekal temannya. Menurut Bu Rindu ini kebutuhan apa Ibu? Ini kebutuhan pribadi ya. Ya Bu ya. Kenapa sampai dia ini mencoba bekal yang karena merasa bosan. Lagi-lagi bekalnya itu melulu. Melihat temannya kok bekalnya kok bagus-bagus, enak-enak, dia mungkin ada keinginan untuk icip bicara dia. Nah, seperti itu Bu. Ya, betul sekali jawaban dari Bu Rindu bahwa Vino ini ingin bebas, ingin memiliki kebebasan. Jadi kita itu sebagai guru juga harus pandai-pandai menarik perhatian siswa dengan memberikan pembelajaran yang berguna-guni agar anak tidak bosan ya Bapak Ibu. Kita belajar posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol itu artinya apa Bune? Posisi kontrol yaitu di sini yaitu sebagai guru ya mengingatkan pada murid. Contohnya saya mempunyai murid yang bandel itu satu hari saya beri hukuman, tapi nanti dia sudah dewasa itu masih
mengingat terus hukuman seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Saya ini sangat bangga ya Bapak Ibu bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu hebat semuanya. Iya, jadi posisi kontrol itu adalah pengendalian diri. Diharapkan siswa ini bisa mengontrol dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kalau penghukum itu artinya kita menghadik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah, itu dinamakan sebagai penghukum. Bu Nurul kali 100 kali, termasuk hukuman atau apa Bapak Ibu? Hukuman. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya tidak menghukum, karena takutnya itu anak ini nanti masih membekas dan dendam kepada kita mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah, berceramah kamu seharusnya begini, itu termasuk pembuat orang merasa bersalah. Kenapa sih Bu Nurul kok minta buka terus? Nah, itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Teman, ayolah Bu Nurul, jangan seperti itu. Nah, itu adalah guru sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau ini menyelesaikan diri bila diawali melakukan peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian manajer. Manajer ini kita berdialog terlebih dahulu dengan anak, kita ajak di ruang tersendiri agar dia tidak malu, kemudian tahu apa masalahnya dan kita memberikan solusi yang terbaik. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Segitiga restitusi, mungkin ini adalah istilah baru bagi Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu sudah menerapkan. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Masih semangat Bapak Ibu? Tetap semangat. Terima kasih. Nah, di sini menstabilkan identitas. Kita itu manusiawi, tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, apa yang penting bagi kamu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah, membuat siswa itu sadar atas kesalahan dirinya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat di kelas, apakah anak ini melanggar keyakinan yang telah disepakati. Ini adalah contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Ini adalah siswa saya, yaitu Faiz. Dia tertidur saat saya memberikan pembelajaran ya Bapak Ibu.
Dari video tersebut, menurut Bapak Ibu, apakah sudah melakukan tahapan segitiga restitusi? Monggo Pak Aris menyampaikan pendapatnya. Baik, saya sudah melakukan tahapan sudah restitusi karena pertama tadi identitas, terus alasan yang ketiga mengenai keyakinan kenapa kok dia tertutup di kelas. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Pak Aris. Ya, menurut Pak Aris sudah sesuai dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi kesalahan itu setelah saya berdialog dengan Pak Aris, tidak hanya Pak Aris sendiri yang salah, tetapi saya sebagai guru juga salah karena pembelajaran yang membosankan. Nah, Bapak Ibu, dari rangkaian kegiatan kita tadi, ini ada soal pemantik, 3 soal ya Bapak Ibu. Soal yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju maupun boten Bapak Ibu? Sepakat tidak setuju? Nah, kira-kira apa alasan Bapak Ibu bilang bahwa ini adalah tidak? Monggo Bu Neng. Alasannya memang itu kan berbahaya bagi siswa. Guru harus bisa membujuk, menasehati, memberi dukungan atau motivasi dari permasalahan anak, sehingga tidak hanya hukum main itu saja diberikan sehingga ini. Tepuk tangan untuk Bu Neng. Jadi untuk soal yang satu setuju tidak ya Bapak Ibu. Untuk soal yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Ya, monggo Bu Rindu menyampaikan pendapatnya. Setuju ya Bu, karena pemberian reward dari guru dapat meningkatkan belajar peserta didik karena merupakan suatu penghargaan bagi peserta didik terhadap usahanya yang telah dilakukan. Terima kasih. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, untuk soal yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju apa boten? Setuju. Ya, mungkin Bu Nurul bisa menyampaikan pendapatnya. Setuju ya Ibu? Setuju. Sebagai peserta didik, kalau ada yang mengalami kesulitan, kita sebagai guru harus bisa berdialog, memberikan solusi bagaimana kalau di rumah ada permasalahan, bisa mengingatkan, bisa memberikan solusi, motivasi, agar dia bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Nurul. Sekarang sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, monggo Pak Aris mungkin. Ya Bu, terima kasih semuanya. Ini tadi Ibu sudah menjelaskan tentang sisi positif, tentang segitiga restitusi. Ada yang ingin saya tanyakan. Tadi aku untuk mengenai pembuatan keyakinan kelas, artinya kita harus menggunakan kalimat positif. Nah, kalau misalnya yang terjadi sekarang kebanyakan masih menggunakan kalimat negatif, contohnya tidak boleh datang terlambat. Apakah dengan menggunakan kata tersebut itu tetap boleh digunakan dalam pembuatan keyakinan kelas? Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, apakah boleh menggunakan kalimat negatif? Jadi, menurut saya ya Bapak Ibu, kalimat negatif tadi kan tidak boleh digunakan. Mungkin kita dari pembiasaan setiap hari dengan menggunakan kalimat positif. Pertama mungkin merasa terpaksa, kemudian juga enggak. Tapi kalau dibiasakan menggunakan kalimat positif, insya Allah akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu ya Pak Aris ya. Kemudian ada pertanyaan lagi.
Ini soal yang kelas ya Bu ya. Di sini kan sangat penting ya dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana cara menerapkan kegiatan kelas pada murid agar berjalan secara terlaksana. Jadi bagaimana cara keyakinan kelas agar bisa terlaksana? Jadi kita harus membuat keyakinan kelas tadi bersama dengan murid itu sendiri dan atas kemauan siswa sendiri kita membuat guru dengan siswa, kemudian siswa menulis sendiri apa yang diinginkan sehingga suatu saat anak ini melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang telah dia buat, dia akan merasa bersalah dan insya Allah akan berjalan ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa terapkan, ini kan mungkin awal pembelajaran bisa kita buat di kelas kita masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Sudah nih Bapak Ibu? Ya, demikian rangkaian acara pada siang ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, memberikan perubahan terbaik untuk SDN 2 Petringan tercinta ini ya Bapak Ibu, ya, untuk mewujudkan visi sekolah kita. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, dan rekan-rekan guru semuanya yang sudah mendukung saya, memotivasi saya sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Saya minta doa Bapak Ibu semuanya, semoga saya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini sampai akhir dan dinyatakan lulus ya Bapak Ibu. Kemudian sebelum saya tutup, nanti Bapak Ibu bisa menjawab cakep, begitu ya Bapak Ibu. Siang hari makan kuaci, makan bareng bersama sang kekasih. Cukup sekian presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara Bu Srikati, monggo. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif yang telah disampaikan sangat menarik. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Anis dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk memajukan sekolah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yahya Wulandari, biasa dipanggil Bu Yahya. Saya guru SDN 2 Petringan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Anis yang telah melaksanakan diseminasi ini. Saya menjadi bertambah wawasannya, terutama dalam posisi kontrol. Awalnya saya berpikir bahwa posisi kontrol hanya sebagai teman, ternyata masih ada dampak negatifnya. Dan paling ideal adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, tidak menghukum, tidak menyalahkan, tetapi kita harus bisa membantu siswa mencari solusi bagaimana masalahnya, bagaimana cara mencari solusinya. Terima kasih banyak Bu Anis, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tivika Rindu Waheti, guru SDN 2 Petringan, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Anis yang telah memberikan dampak yang baik untuk saya, yaitu diseminasi. Ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang benar dengan
keyakinan kelas yang dibuat oleh antara guru dan siswa membuat murid saya lebih aktif, lebih pembelajarnya lebih menyenangkan. Terima kasih Bu Anis, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lasnikati dari SDN 2 Ketringan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anis yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Hal ini sangat bermanfaat dan akan saya terapkan di sekolah kami. Terima kasih Bu Anis. Demikian video aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Semoga lekas bergerak, menggerakkan. CGP Angkatan 11, tatas, tuntas, oke gas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.